Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak kelas 5? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Titin. Kita masih belajar di bab kecepatan dan debit. Kita berada di bagian yang 3, menyelesaikan masalah kecepatan. Nah, jangan lupa selalu kita awali segala aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya, kita mulai ya. Kecepatan rata-rata. Kenapa disebut kecepatan rata-rata? Karena pada dasarnya semua benda yang bergerak, ya, baik itu mobil, kemudian motor, kemudian roket, itu tidak ada kecepatannya konstan, ya. Konstan segitu terus tidak ada. Pasti akan mengalami percepatan ataupun perlambatan, ya. Jadi misalnya kalau kalian mengendarai mobil atau motor nih, kemudian ada lampu merah, itu pasti akan berhenti, ya. Kemudian di tikungan pasti akan memperlambat laju kendaraan kalian, atau saat ada jalan yang berlubang pasti akan memperlambat laju kendaraan, sehingga disebutlah kecepatan rata-rata. Nah, contohnya nih, misalnya, kecepatan rata-rata roket 40 km per jam. Wow, ya. Artinya, dalam 1 jam, roket tersebut dapat menempuh jarak sejauh 40.000 km. Wow, ya. 1 jam roket langsung bisa mengelilingi bumi. Masya Allah, ya. Cepat sekali. Nah, oke, sekarang kita ingat lagi ya. Segitiga hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di pekan kemarin ya, kita ulang lagi. Nah, ini segitiganya. J, ya. J, K, dan W. Per ini dibagi, kemudian yang garis kuning ini dikali. Ya, berarti kalau ditanya J, J-nya berarti ditutup. Ya, J berarti sama dengan apa? K kali W. Kalau ditanya K, K-nya berarti kita tutup. Ya, pakai tangan ya. K berarti apa? J dibagi W. Ini ya. Kemudian kalau mencari W bagaimana? W-nya ditutup. J per K atau J dibagi K. Nah, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soal nih. Nih, contoh yang pertama, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif? Oke, karena soal cerita, berarti kita selesaikan dengan 3D. Yang pertama adalah diketahui. Diketahui apa yang diketahui? Jarak. J, yang pertama. Berapa jaraknya? 30 km. Betul ya. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh, karena ini jam berangkat dan jam datang, berarti kita selisihkan ya, yang besar kurangi yang kecil. 7.30 dikurangi 7.00 sama dengan 30 menit. Kita ubah, karena ini baru menit, kita ubah ke jam ya, karena kecepatannya mintanya km per jam. Nah, jam, berarti ini masih menit, berarti kita ubah ke jam. 30 menit sama dengan setengah jam, betul, 1/2 jam. Yang ditanyakan apa? Kecepatan rata-rata, K. Kemudian kita jawab. Dijawab, kecepatan sama dengan, apa tadi? Jarak dibagi waktu, betul. Sama dengan jaraknya 30 dibagi 1/2. Sama dengan, ingat ya, pembagian pecahan kita bisa hitung saat baginya kita ubah jadi kali. Kemudian pecahan yang belakang di apa? Dibalik, ya betul. Kali 2/1. Sama dengan 60 km per jam ya. 30 kali 2, 60 bagi 1, 60 tetap kilometer per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Tuh ya, jempol. Lanjut, contoh yang kedua. Kecepatan rata-rata sepeda motor Ayah Ilham adalah 50 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Ilham dalam waktu 2 jam? Ya, seperti biasa ya, diketahui. Kecepatan K, 50 km per jam. Waktunya W, berapa? 2 jam. Yang ditanya, jarak J, dalam apa mintanya? Kilometer. Perhatikan ya.
Ya, selalu diperhatikan mintanya apa dia satuannya. Kemudian, nah ini adalah segitiga hubungan satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, ini diperhatikan. Berarti jarak. Kalau ditanya jarak, J-nya ditutup. Berarti apa? K kali W. Betul sekali. J sama dengan K kali W. K-nya berapa? Masukkan 50 kali waktunya 2 jam. Ya, sama dengan 100. Satuannya apa tadi? Kilometer. Ya, jadi, jarak yang ditempuh oleh Ayah Ilham adalah 100 kilometer. Ya, jempol. Alhamdulillah. Ya, sekarang contoh soal yang terakhir. Arini dan keluarga pergi ke rumah nenek di Jakarta mengendarai kereta dengan kecepatan rata-rata keretanya 90 km per jam. Jarak stasiun Tawang dengan stasiun Gambir adalah 400 km. Ya, stasiun Tawang ya dari Semarang ke stasiun Gambir yang ada di Jakarta 400 km. Jika Arini berangkat dari stasiun Tawang pukul 16, pukul berapa Arini tiba di stasiun Gambir? Ya, berarti yang ditanyakan apa ini? Pukul, ada kaitannya dengan waktu ya. Diketahui kecepatan K. Berapa kecepatan kereta? 90 km per jam. Kemudian jarak stasiun Tawang dan stasiun Gambir ini disebutkan 450 km. Kemudian ditanya apa tadi pukul? Kalau pukul berarti apa? Waktu ya, betul. W berapa? Ditanya. Nah, ini segitiga hubungan tadi ya, J, K, dan W. Kalau ditanya waktu, W-nya berarti W-nya ditutup. Ya, betul menghindar dulu. W-nya ditutup berarti J dibagi K. Dijawab W sama dengan J bagi K. Betul ya? Sama dengan J-nya berapa? Jaraknya 450. Dibagi kecepatannya berapa? 90. 450 dibagi 90 sama dengan 5 jam. Ya, sudah ada jawabannya. Nah, jawabannya 5 jam, Bu. Oh, bukan. Ternyata yang ditanya pukul berapa hari ini tiba di stasiun Gambir. Berarti bukan 5 jam. Berarti caranya bagaimana? Jam keberangkatannya pukul 16.00. Berarti ditambah 5 jam. Ya, 16.00 ditambah 5 jam sama dengan 21.00. Jam berapa? 21.00? Iya, jam 9 malam ya. Nah, jadi Arini dan keluarganya tiba di stasiun Gambir pukul 21.00. Wah, ini G-nya harusnya apa? Kapital ya. Nah, karena nama tempat. Oke, insya Allah. Oh iya, jempol. Alhamdulillah. Oke, insya Allah itu dari Bu Titin untuk hari ini. Semoga kalian paham. Nanti akan ada soal latihan di Google Meet dan juga tugas ya. Jangan lupa kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada salah butin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.